Selamat pagi. Salam. 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 Bagi jemaat di gereja dan jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing, puji Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Ibadah pagi minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yosefin Winita Dewi, SSI. Ibadah minggu ini mengambil tema syarat mengikuti Yesus, diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 38. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kami persilakan. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan nas pembimbing pada minggu hari ini, terambil dari Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita angkat pujian, inginkah kau ikutku?
serta setia menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami seringkali menyangkal Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami murid yang setia mengiringmu sampai akhir hayat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Allah dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Demikian yang tertulis, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sambut dengan pujian yang Maha Kasih. Diundang bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita agar kiranya senantiasa menjadi tuntunan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita naikkan pujian perintah baru.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kembali kami dihimpunkan dalam keadaan baik, suasana yang baik, untuk kami bersama-sama boleh bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan kepada kami, agar firman yang kami dengarkan, firman yang kami baca, betul-betul dapat kami hidupi di dalam diri kami masing-masing. Jadikan kami bukan hanya pembicara atau menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi jadikan kami, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 akan ada dua perikop yang kita baca dan kita renungkan bersama. Yang pertama, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Perikop kedua, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh ditampilkan slide-nya, Kak Agnes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu, apakah seorang Kristen itu sama dengan murid Kristus, maka apa jawaban Bapak Ibu Saudara?
Apakah seorang Kristen sama dengan murid Kristus? Ada yang mau menjawab sama tidak? Mungkin ya, ada di antara Bapak Ibu yang menjawab sama. Murid Kristus ya sama dengan seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita dapat mengatakan hal yang demikian. Bahwa seorang Kristen sebagai pengikut Kristus adalah juga seorang murid Kristus. Tetapi pertanyaan tadi justru mengundang kita sebuah pertanyaan dan pemaknaan baru. Apakah benar seorang yang mengaku murid Kristus sudah sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Slide selanjutnya. Itulah hal yang harus dipahami dan didalami oleh kita semua, Bapak Ibu Saudara. Secara garis besar atau secara umumnya, dalam kitab-kitab kita disampaikan, menjadi murid Kristus itu ada 2 kategori. Yang pertama dipanggil atau dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus salah satunya. Mereka dipanggil dari pekerjaan mereka, mereka diajak, mereka diundang untuk menjadi penjala manusia, menjadi pengikut Kristus. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah dengan niat sendiri mau mengikut Yesus. Apakah ini ada dalam keinginan kita juga, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing? Apakah keinginan kita mengikut Kristus betul-betul dari niat diri kita sendiri? Tapi bagian kedua ini juga bisa dibagi lagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah yang benar-benar mau ikut Yesus atas inisiatifnya sendiri, atau yang kedua hanya sekedar ikut-ikutan karena melihat orang lain mengikut Yesus. Apakah mungkin yang terjadi karena saya lahir di keluarga Kristen, karena tetangga-tetangga saya banyak yang Kristen, teman-teman saya Kristen, pekerjaan saya juga mayoritas Kristen, sudah menjadi Kristen? Karenanya Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan kita juga mengenal CD, pengakuan iman. Bukan hanya dibaptis ketika dia masih kecil diserahkan oleh orang tuanya. Kalau ini kan orang tuanya yang berjanji. Saya janji atau kami berjanji akan membesarkan anak ini dalam Kristus. Artinya menyampaikan, menerapkan nilai-nilai kekristenan kepada anak ini. Sampai kelak anak ini dewasa, dia sendiri yang akan menyatakan imannya. Demikian pun ketika anak-anak kita mengikuti katekesasi. Selalu yang saya tanyakan adalah di Japri masing-masing, seperti yang beberapa kali ini sudah dilakukan, ditanya, ini keinginan sendiri atau orang lain? Ya, walaupun jawabannya beragam. Karena A, karena B, karena C. Tapi proses akan membentuk diri seseorang. Sampai akhirnya nanti ketika CD ditanya lagi, siap gak mengaku Kristus sebagai juru selamat? Siap gak ikut Kristus? Siap gak menjadi saksi Kristus? Siap gak dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi sebagai pengikut Kristus? Ini yang akan terus ditanyakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari jika kita mau mengikut seseorang, maka kita pasti harus kenal dulu dengan orang itu mau pergi kemana, apakah tujuannya sama ataukah berbeda dan sebagainya. Tidak mungkin Bapak Ibu mau mengikut seseorang kalau Bapak Ibu tidak mengenal orang itu, tidak tahu tujuannya kemana, dan tidak tahu apa yang akan dilalui dan apa yang akan terjadi nanti. Demikian juga ketika Bapak Ibu mau mengikut Kristus. Slide selanjutnya. Ketika kita mau mengikut Kristus, yang pertama adalah mengenal baik siapa Yesus Kristus yang diikutinya.
Nah, kali ini kita bisa melihat dalam perikopnya yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi perikop yang pertama, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Kira-kira Yesus mau bertanya ke muridnya begini, murid-muridku, kalian kan sudah dengar di luar sana banyak orang berbicara tentang saya. Menurut kalian, apa sih? Siapa sih saya menurut mereka? Apa yang kalian dengar? Kepada murid-muridnya, apa yang kalian dengar tentang saya dari mereka? Lalu murid-muridnya menjawab, ya ada yang mengatakan engkau ini Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan para nabi. Jawaban ini Bapak Ibu memberi kesan bahwa Yesus di mata orang banyak pada saat itu adalah seperti titisan, penerus, melanjutkan pekerjaan dari Yohanes Pembaptis, dari Elia, dan dari para nabi-nabi lainnya. Belum melihat pada siapa diri Yesus yang sesungguhnya. Lalu pertanyaan itu dispesifikkan lagi, ditanya lebih jelas lagi kepada murid-muridnya. Kalau menurut kalian yang adalah murid-murid saya, yang selalu ikut sama saya, siapakah aku ini? Kata Yesus. Dan jawaban Petrus dianggap mewakili jawaban murid-murid lainnya, yaitu engkau adalah Mesias. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban yang disampaikan oleh Petrus bahwa engkau adalah Mesias, itu berdasarkan pada pemahaman bahwa Mesias yang akan dinantikan adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja bagi mereka, yang kelak di mana murid-muridnya ini akan menjadi prajurit, akan menjadi pelayan-pelayan di istana, pengurus-pengurus di istana, di kerajaan, mungkin akan menjabat sebagai seorang bendahara, seorang keuangan, atau menjabat sebagai seorang wakil dari raja, atau asisten pribadi dari seorang raja dan sebagainya. Itu pemahaman mereka, bahwa kelak akan terjadi sebuah pemberontakan besar-besaran di mana mereka akan memimpin ribuan orang untuk menyerang pemerintahan pada saat itu dan merebut kekuasaan. Itu yang terjadi. Sehingga kata yang disampaikan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, justru menunjukkan bahwa murid-murid belum sepenuhnya memahami betul apa yang mereka kenal dari sosok Yesus. Lagi-lagi mereka hanya mengenal Yesus bukan dari pemahaman mereka sebagai murid dekat dengan Yesus, tapi justru dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya tentang siapakah Yesus ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini mengenal baik siapa Yesus Kristus yang diikutinya juga perlu menjadi catatan bagi kita ketika kita memutuskan mau mengikuti Yesus. Saya kenal gak siapa Yesus ini? Atau yang saya tahu dia hanya anak seorang Maria, anak seorang tukang kayu yang kemudian mati di kayu salib, sudah. Atau saya hanya mengenal dia melalui kisah-kisah di sekolah minggu, lalu kemudian beranjak remaja, pemuda, ibadah minggu, pindah, lalu kemudian menikah, saat katekesasi, sudah. Kita sungguh-sungguh perlu yang namanya mengenal Kristus. Kalau Bapak Ibu saja terus berproses dalam mengenal anggota keluarga, Bapak Ibu mengenal anak-anak, mulai dari dia bayi, dia beranjak anak kecil, beranjak remaja, Bapak Ibu akan terus melihat ada perkembangan-perkembangan dalam pengenalan terhadap anak. Oh, ternyata anak saya tidak bisa dikerasi. Kalau dikerasi dia semakin marah, dia semakin berontak. Oh, anak saya ternyata tidak bisa hanya diberikan kata-kata, dia harus diberikan petunjuk langsung. Seperti ini caranya, seperti ini contohnya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, tentu butuh pengenalan terhadap pasangan. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun hidup pernikahan. Kita masih harus terus berproses mengenal pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama ini perlu.
kita perhatikan dan kita bisa belajar dari perikop yang pertama ini bagaimana Petrus dan murid-muridnya harus belajar mengenal lagi siapa Yesus. Dan yang kedua adalah mengetahui dengan sadar dan benar apa tujuan mengikutinya. Kalau tadi kita diperlihatkan di awal ada dua kategori ketika seseorang mau menjadi murid Yesus. Ada yang dipanggil, dipilih langsung, ada yang niat sendiri mau mengikut Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang dipilih langsung oleh Yesus untuk mengikuti dia, bisa dianggap di awal-awal adalah karena saya mau meninggalkan pekerjaan lama saya mau coba mengikuti pekerjaan yang baru bersama dengan Yesus. Saya mau meninggalkan kebiasaan yang lama saya mau mengikuti kebiasaan yang baru dengan Yesus. Saya mau coba sesuatu yang baru dengan Yesus. Ternyata ada latar belakang yang berbeda-beda juga ketika seseorang dipilih untuk menjadi murid Yesus dan orang itu menerima keputusan tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu betul dan sadar apa sebenarnya tujuan Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Dan apa tujuan saya mengikut Kristus? Apakah saya bertujuan mengikut Kristus supaya saya bisa mendapatkan kemakmuran? Supaya saya bisa mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah? Supaya saya bisa mendapatkan penghormatan? Supaya saya bisa meraih apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan? Karena Tuhan selalu mengabulkan setiap doa anak-anaknya. Apakah itu yang menjadi tujuan kita mengikutinya? Jadi mengikuti Kristus karena menunggu sesuatu, meminta, mengharap sesuatu terjadi. Dan tentunya sesuatu itu harus sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, harus sesuatu yang wow sehingga saya disenangi, dikagumi, disukai oleh banyak orang. Padahal tujuan Kristus hadir di tengah-tengah dunia justru kadang-kadang harus berseberangan dengan keinginan orang banyak. Yesus katakan, jalan yang kutempuh tidak mudah. Cawan yang kuminum tidak mudah, tidak selalu manis rasanya. Justru pahit. Apakah kita sudah siap untuk mengikuti semua itu? Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara mau dengan sukarela melakukan apa yang diminta atau diperintahkan oleh yang diikutinya. Kalau mengikut Tuhan ya harus bersedia dengan sukarela melakukan yang diminta dan diperintahkan oleh Kristus. Kalau kita perhatikan murid-murid Yesus, kita mengingat bagaimana dulu murid-muridnya mengajukan permintaan kepada Yesus. Yakobus dan Yohanes. Berikanlah tempat untukku. Bahkan pada saat itu ada teks Alkitab yang menyatakan dalam kitab, saya lupa, ibunya yang datang menemui Yesus dan meminta, berikanlah tempat untuk anak-anakku, Yakobus dan Yohanes. Yang satu di sebelah kirimu, yang satu di sebelah kananmu. Ini menunjukkan bagaimana mereka salah persepsi tentang Yesus. Itu ya, di awal tadi. Mesias yang mereka pahami adalah Mesias yang menjadi seorang raja yang nanti punya anak buah dan sebagainya. Lalu menurut pemikiran mereka, ada yang perlu menjadi seseorang di sebelah kirinya sebagai tangan kirinya, di sebelah kanannya sebagai tangan kanannya. Dan itu akan memberikan status yang tinggi, status yang terhormat bagi mereka yang bisa duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Itulah yang diminta oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes. Yang ini kemudian menimbulkan keributan di antara sesama murid Yesus. Mereka ribut, kok kamu berani-beraninya minta sama Yesus? Loh saya juga mau kok sebenarnya, begitu. Tapi belum berani diungkapkan. Lalu yang berikutnya, kita mengingat bagaimana murid tidak suka
Kalau ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus, menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Bagi para murid ini eksklusif. Hanya saya, hanya murid-murid Yesus, hanya murid-murid terdekat dengan Yesus yang bisa melakukan itu dan harusnya bisa. Kok ada orang lain yang bisa? Kok ada orang lain yang ngaku-ngaku pakai nama-nama Yesus lagi berhasil nyembuhin orang? Oh, saya nggak bisa. Jadi apa di sini? Murid-murid Yesus tidak suka kalau ada orang lain selain dirinya yang memakai nama Yesus, yang juga memuliakan nama Yesus dalam perbuatannya. Bagi mereka hal itu hanya boleh dilakukan oleh sang murid-murid Yesus. Lalu kita juga mengingat bagaimana murid-murid Yesus menolak anak-anak yang datang pada Yesus. Dianggapnya ribut, dianggapnya nanti mengganggu ketenangan Yesus. Nggak boleh masuk, nggak boleh deket-deket sama Yesus, sana menjauh. Karenanya bisa saja terjadi ada gereja-gereja yang kalau dalam peribadahan orang tuanya sudah begini. Nanti nggak boleh berisik ya kalau di gereja. Nanti Bu Pendeta marah. Yang di bawah tuh nama Bu Pendetanya. Padahal belum tentu pendetanya juga di depan marah melihat anak-anak hadir. Gak boleh lari-larian. Tuh lihat, pendetanya marah. Kita membuat anak-anak kita takut seakan-akan pendeta itu marah, tukang ngamuk-ngamuk di mimbar. Kita memberi kesan kepada anak-anak kita, kalau ada orang dewasa sedang beribadah, kamu gak boleh ribut. Padahal itu juga Bapak Ibu Saudara lakukan ketika masih anak-anak kan. Sulit untuk ditenangkan, sulit untuk menerima arahan, nak jangan berisik, jangan ribut. Dan memang dunianya mereka sudah seperti itu. Saat ini pun saya mengalami, ketika saya meminta anak-anak jangan coret-coret tembok ya, hanya seperihal itu. Sudah disiapkan alat tulis khusus buat mereka. Tiba-tiba pulang dari luar, loh coretnya berwarna-warni. Temboknya berwarna-warni. Dan memang dunia mereka seperti itu. Karenanya Yesus tidak menolak kehadiran anak-anak. Justru Yesus katakan kalau engkau mau menyambut kerajaan Allah, sambutlah anak-anak. Kenapa? Karena mereka selalu menjalin relasi dengan ketulusan. Mereka tidak pernah curiga pada orang lain. Mereka selalu mengikuti apa yang diperintahkan, diminta oleh orang dewasa. Karena bagi mereka, orang dewasa ini adalah contoh pemimpin yang harus mereka ikuti. Lalu yang berikutnya kita juga diingatkan bagaimana murid-murid Yesus itu tidak mau terlibat ketika harus memberi makan banyak orang. Apa yang murid-murid katakan? Guru, suruhlah mereka pulang. Hari sudah malam. Mereka butuh makan. Suruhlah mereka membeli makanan di desa-desa sekitar. Tapi yang Yesus katakan, apa yang bisa kamu berikan buat mereka? Apa yang kita punya untuk mereka? Ternyata Bapak Ibu Saudara mau dengan sukarela melakukan apa yang diminta atau diperintahkan oleh Kristus, tidak selalu membuat kita dalam posisi, oke deh, saya mau. Iya deh Tuhan. Bayangkan seperti yang dialami oleh murid-murid. Mereka harus berpikir, mereka harus mengusahakan bagaimana makanan ini ada untuk 4.000 sampai 5.000 orang pada saat itu. Bagaimana ini saya melayani orang banyak? Padahal jelas-jelas saya pengennya istirahat, pengennya santai-santai, tinggal suruh aja mereka pulang cari makanan sendiri. Santai saya, Yesus juga sebenarnya bisa santai. Tapi kok Yesus malah pengen saya dan murid-murid lain melayani orang banyak. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau belajar untuk taat, maka kita akan tahu apa arti dari setiap kehendak Tuhan. Itulah kemudian yang keempat. Kita dapat mengetahui konsekuensi untung ruginya mengikut Tuhan.
Kehendak Tuhan itu bukan cuma sekedar-kedar dikatakan, diinformasikan, nih perintah Tuhan kasihi, nih perintah Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, 10 perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Bahkan tadi kita mendengarkan perintah Tuhan adalah saling mengasihi dan sebagainya. Bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja lalu mendengarkan firman Tuhan, lalu mengangguk-angguk, konon katanya begitu kalau yang gitu ya, konon gitu, kemarin saya sempat dengarnya begitu, mengangguk-mengangguk gitu ya. Apakah kita di gereja hanya menjadi seorang pembicara, menjadi seorang pendengar saja, lalu pulangnya, wih pendeta khotbahnya hebat loh, luar biasa. Tapi betulkah firman Tuhan itu hebat, luar biasa dalam hidup kita? Betulkah firman Tuhan itu berguna dan bermanfaat dalam hidup kita? Bukan bicara soal, oh pendeta hebat, khotbahnya luar biasa, yang datang banyak. Bukan, yang menggerakkan mereka itu bukan si pendetanya, Roh Kudus. Dan yang perlu kita ingat adalah firman Tuhan itu harus kita lakukan supaya kita betul-betul menyadari, oh iya, ini firman Tuhan betul-betul berdampak luar biasa dalam hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara, dan yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian mengerucut dalam 3 hal yang harus dilakukan bagi pengikut Kristus yang disampaikan oleh Yesus tadi dalam ayat 34. Slide selanjutnya. Setiap pernyataan yang diungkapkan oleh Yesus, jadi kalau Yesus bicara, mengungkapkan sesuatu kepada murid-muridnya, itu pasti diikuti dengan suatu pengajaran. Yesus tadi nanya sama murid-muridnya, menurutmu siapakah aku menurut orang lain? Oh, engkau Yohanes Pembaptis, engkau ini dan sebagainya. Lalu kalau menurutmu saya ini siapa? Oh, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus mulai menerangkan di dalam perikopnya yang kedua. Tapi mari kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus bicara kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, justru Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kita nggak tahu apa yang dipercakapkan oleh Petrus dengan Yesus pada saat itu. Tetapi ketika sudah selesai percakapan mereka, Yesus berpaling ke murid-muridnya dan ia memarahi Petrus. Ini menjadi teguran buat para murid-muridnya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dugaannya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika di awal Petrus mengatakan, oh engkau adalah Mesias, engkau akan menjadi seorang raja, engkau akan memiliki banyak anak buah, kita akan memberontak, kita akan merebut pemerintahan ini dan kita bangun pemerintahan yang baru. Maka yang dibicarakan oleh Petrus kepada Yesus adalah kira-kira gini, Yesus, kok kamu ngomongnya gitu? Jangan khawatir, saya dan murid-murid lain siap berkorban untukmu Yesus. Kami siap mati untukmu Yesus. Yang penting tercapai tujuan kita membangun pemerintahan. Engkau jangan ragu Yesus. Ayo terus melangkah, saya di belakangmu. Saya mendukungmu Yesus. Yesus perlu berapa pasukan, saya bisa cari. Yesus perlu berapa anak buah, saya bisa cari. Yesus perlu berapa senjata, saya bisa kumpulkan semua itu. Banyak orang yang akan mendukung pemberontakan kita Yesus. Dan itu bukan hal yang diinginkan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang bukan untuk membawa pemberontakan massal, besar-besaran, tidak. Yesus justru membawa pemberontakan di dalam hati kita, supaya kita tuh tidak selalu curiga sama orang lain, negatif thinking sama orang lain, tapi kita berusaha saling mengasihi, karena itulah perintahnya, kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana bisa kita mengasihi orang lain kalau dalam pikiran kita sudah dipenuhi keinginan, sudah dipenuhi pikiran dan rencana jahat? Saya harap dia nanti terjatuh di taman itu, supaya dia merasakan sakitnya aku ketika jatuh kemarin. Hati-hati ya, jalannya pelan-pelan, nanti tersandung di depan. Bagaimana bisa memikirkan sebuah rencana yang jahat tapi berkata-kata yang baik? Tidak.
Bagaimana bisa dari satu mulut ini keluar berkat dan keluar kutukan? Tidak begitu menjadi murid Kristus. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Karenanya itu ditegur oleh Yesus, "Enyahlah iblis." Artinya jauh-jauhkanlah pikiranmu seperti itu. Bukan itu tujuanku datang ke dunia ini. Bukan itu tujuanku hidup bersama dengan kalian. Bukan itu tujuan pengajaranku. Tapi yang Yesus katakan, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri berarti mendedikasikan diri secara utuh, secara penuh untuk mengikut Kristus. Tidak tawar-menawar. Tidak begini, "Tuhan, kalau nanti saya ikut Engkau, proyek saya lolosin ya. Usaha saya dilancarkan ya. Nanti kalau udah lancar saya kasih sekian persen deh buat gereja. Nanti kalau saya berhasil ketemu jodoh, saya kasih sekian ratus ribu deh buat Tuhan." Tidak begitu. Kita harus mengikut Yesus secara utuh, secara penuh, tanpa tawar-menawar. Inilah menyangkal diri. Melepaskan keinginan sendiri dan memusatkan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Berarti dia tidak mencari kedudukan. Dia tidak menginginkan popularitas di dalam kehidupannya. Dia tidak menjual kekristenan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dia betul-betul menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan diri dan hatinya di hadapan Tuhan. Untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang memikul salib, nggak ada yang mengikul salib seperti binaragawan diangkat tinggi-tinggi begini. Pasti oleng. Tapi kalau memikul salib, dia pasti menundukkan, membongkokkan badannya. Dia berjalan pelan-pelan. Kalau zaman sekarang udah ada truk ya pakai truk. Tapi kan tidak begitu konsepnya ya. Memikul salib berarti membuat kita harus tunduk. Menundukkan diri, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Ikut turut taat pada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengikut aku. Berarti mengikuti setiap apa yang Tuhan tunjukkan. Apa yang dia lakukan? Saling kasih mengasihi. Saling melayani satu sama lain. Kita mengingat bagaimana peristiwa Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Kita mengingat bagaimana peristiwa Yesus melayani murid-muridnya dalam perjamuan kudus. Yesus tidak menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru yang harus, cuci, basuh kaki saya. Layani saya dengan anggur dan roti. Tidak. Tapi justru Yesus merendahkan dirinya menjadi sama, melayani sesama muridnya. Dengan harapan, dengan tujuan, mereka pun berlaku yang sama kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini harus dilakukan. Tidak bisa salah satunya saja. Tidak bisa seseorang hanya secara utuh mengikut Yesus, tapi tidak mau taat. Tidak mau memikul salib. Tidak mau juga mengikuti perintah Tuhan, tidak mau juga mengasihi dan melayani. Bagaimana dia bisa bilang, aku secara utuh kok sebagai pengikut Kristus, tapi disuruh pikul salib nggak mau, disuruh ngikut Tuhan nggak mau. Atau saya tidak secara utuh mengikut Yesus, tapi saya mau taat. Bagaimana bisa? Hati dan pikirannya berarti selalu berbenturan. Pikirannya selalu bilang, oh taat 10 perintah Tuhan, taat sama Tuhan, katakan harus saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi bibir mengatakan tidak. Bagaimana bisa? Bertentangan di dalam diri. Bagaimana bisa seseorang tidak secara utuh dan juga tidak taat mengikuti Kristus, tapi mau mengikut Yesus? Itu juga berarti kemunafikan. Pura-pura.
melayani hanya untuk dapat popularitas, melayani hanya untuk dapat rating tinggi. Misalnya ketika lagi ada pemilihan panitia, supaya saya terpilih, saya lakukanlah perbuatan bijak dalam waktu-waktu dekat ini, supaya terpilih, gitu ya. Menaikkan popularitas hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka tidak bisa Bapak Ibu. 1, 2, 3, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, harus dilakukan secara totalitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini jugalah yang bisa menjadi refleksi dan menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing maupun dalam persekutuan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan Gereja POK Citra Grand, telah betul-betul bersedia secara utuh dan penuh menyangkal diri mengikut Yesus? Apakah kita sudah secara utuh betul-betul sebagai pribadi dan sebagai persekutuan Gereja POK Citra Grand bersedia untuk taat dan patuh pada perintah Tuhan? Apakah betul-betul kita sudah menghidupi kasih, damai sejahtera, saling melayani satu sama lain di dalam hidup kita? Atau kita hanya inginnya dilayani, hanya inginnya diperhatikan, hanya inginnya disanjung-sanjung? Ini menjadi refleksi bagi kita semua, dan biarlah Bapak Ibu pribadi masing-masing dan dalam persekutuan akan menjawab dan menunjukkan jawaban itu. Selamat bergumul, selamat berproses di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua di dalam persekutuan Gereja POK Citra Grand. Amin. Kiranya lagu yang kita dengarkan tadi bisa menjadi komitmen di dalam diri kita untuk mengikut Kristus dengan utuh, dengan taat, dan patuh pada kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita menyatakan iman rasuli kita, mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian Allah Peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dengan lagu tersebut, Allah selalu peduli dengan apa yang kita gumulkan. Karena itu mari kita datang kepada Dia di dalam doa kita, dipimpin oleh saya dalam doa syafaat, namun tidak mengurangi dan tidak menutup untuk Bapak Ibu juga mendoakan setiap pergumulan yang tengah dialami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu merendahkan diri dan hati kami, karena kami menyadari tanpa anugerah-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami bukanlah apa-apa hingga kami ada pada saat ini. Semua adalah karena pertolongan-Mu, Tuhan. Dalam masa sulit, kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam masa sukacita, kami pun terus merasakan Tuhan menggenggam kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk
pelayanan peribadahan yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini semua berjalan baik dan lancar. Jemaat Tuhan boleh mengikuti dari rumah masing-masing ataupun yang dari gereja, karena situasi belum memungkinkan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan ibadah yang telah memberikan pelayanannya secara sukacita dengan penuh kebaikan, ketulusan bagi prokantor, pemain musik, pengatur multimedia, penerima tamu, penyiap, liturgos, siapapun kami, termasuk Pak Dwi, Pak Udi yang juga telah mempersiapkan tempat ibadah ini bagi kami semua, bagi Kak Agnes, bagi Bu Pendeta Tini yang juga telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran ibadah pada hari ini. Semua adalah campur tangan Tuhan, memampukan kami satu persatu untuk terlibat melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa lakukan bagi Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh dan terus merasakan sukacita di dalam pelayanan yang telah pelayan-pelayan gereja lakukan bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa agar seluruh jemaat gereja POK Citra Grand selalu diberikan kesetiaan, ketaatan hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah mereka senantiasa hanya bersandar diri kepada Tuhan dan hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh, baik dalam masa tua, sedang sakit, ataupun dalam masa pemulihan. Antara lain untuk Ompung Yosi Boru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Suratina, Ibu Neti Novita Saragih, Ibu Rengsina Boru Limbong, dan Ibu Idawati Wirasno. Tuhan yang Maha Pengasih, kami dukung dalam doa, dalam kasih, agar saudara-saudara kami, orang tua kami kembali pulih, kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu, agar mereka juga dapat terus merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Mereka dapat terus bersyukur atas kemurahan hati Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudari Caroline, Kezia, dan Sophie, agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mereka juga dapat terus bersukacita di dalam hidupnya. Kami berdoa bagi anak-anak yang akan mulai menjalani tatap muka dan tengah memasuki masa ujian tengah semester, agar Tuhan tolong dan bantu mereka dalam menjalani pendidikannya, mereka dapat belajar dengan baik dan meraih cita-cita mereka. Bagi kaum muda yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kami percaya Tuhan akan menyediakan jawaban dari setiap doa-doa mereka. Terlebih Tuhan akan membuat mereka setia di dalam pekerjaan dan juga di dalam menjalin relasi dengan pasangan hidup mereka. Tuhan saja yang akan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa bagi program gereja POK Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021, di mana tinggal beberapa bulan juga kami menutup tahun 2021, biarlah kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja POK dan juga dapat mengevaluasi untuk perkembangan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan juga yang akan memimpin para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru sekolah minggu, dan pembina remaja untuk dapat terus memiliki kerendahan hati, dapat terus memiliki ketulusan dan sukacita di dalam melakukan pelayanan bagi jemaat Tuhan. Juga bagi rencana pembangunan gereja POK kedua, agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan, agar proses demi proses boleh dilalui dengan baik. Dan juga kami berdoa para penderita COVID-19 dan keluarga juga diberikan kesehatan kembali, dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Dan para tim nakes yang masih terus berjuang menangani para pasien COVID, kiranya Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, dalam upaya-upaya untuk memulihkan bangsa kami dari pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan ketahanan bangsa dan negara kami serahkan semuanya di dalam Tuhan.
Jadikan pemimpin kami sebagai pribadi yang hanya takut pada Tuhan, sehingga melakukan upaya-upaya demi mensejahterakan rakyatnya. Dan kiranya Tuhan yang akan terus turut campur dalam pergumulan hidup kami. Tuhan yang Maha Pengasih, inilah seru dan doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah sepulangnya atau seusainya ibadah ini, firman yang kami dengar dapat betul-betul kami terapkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami akhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OPPO, GoPay, dan Dana. QR kode link dan nomor rekening gereja PUK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja PUK, Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Yesus telah memilih kita sebagai pengikutnya dan melimpahi kita dengan berkat anugerahnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita memuji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Kiranya Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap perkara, kesusahan dan pergumulan kami. Kami sungguh bersyukur dengan segenap hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami datang menghadap altar-Mu, membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, agar melalui gereja-Mu, persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami, sehingga gereja-Mu mampu menjadi saksi, dan semakin banyak jiwa menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, pengisi pujian dari pemusik dan prokantor, keluarga Bapak Penatua Ferry Saud Panggabean, perangkai bunga Ibu Regina Sitorus, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan pelayanan secara offline di gereja akan menyesuaikan dengan ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan tingkat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan melindungi kita semua dan pandemi ini segera berlalu. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Ulanglah dalam penyertaan Tuhan dan ingat selalu firman-Nya, serta kerjakanlah firman itu di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kita naikkan pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Sama-sama, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat hari Minggu. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Mang. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Ayo. Selamat hari Minggu. Udah langsung habis tamunya. Langsung habis ya. Terima Langsung kasih Pak Tina. semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita, damai sejahtera, dan salam sehat selalu.